10 langkah membuat strategi digital marketing 2024. Melansir World Population Review, per 4 Maret 2024, populasi Indonesia meningkat sekitar 2 juta penduduk dari tahun 2023 yang sebanyak 277 juta penduduk. Di tahun 2024 ini, terdapat 279 juta penduduk di Indonesia. Ada 354 juta ponsel aktif di Indonesia atau 126% dari jumlah penduduk Indonesia, terbanyak nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, sumber kompas.com. Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat dibayangkan betapa besarnya potensial digital marketing di Indonesia. Itulah sebabnya strategi digital marketing sangat penting bagi setiap pemilik bisnis. Anda dapat menarik pelanggan saat mereka menjelajahi mesin pencari dan membaca media sosial. Apa itu strategi digital marketing? Strategi digital marketing adalah rencana yang menampilkan produk atau merek kepada calon pelanggan. Sasarannya bisa untuk mengembangkan merek atau mencapai target pendapatan tertentu. Strategi digital marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan pada media digital seperti mesin pencari, website, atau media sosial. Sebagai sebuah strategi, kampanye mengambil taktik tertentu dan menerapkannya. Salah satu taktik tersebut adalah dengan melakukan iklan media sosial yang menargetkan demografi yang paling tertarik dengan produk atau layanan Anda. Mengapa strategi digital marketing itu penting? Mungkin Anda tidak sepenuhnya memahami mengapa strategi digital marketing sangat penting. Oleh sebab itu, berikut kami jelaskan beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk membantu Anda mencurahkan waktu dan energi yang tepat untuk menciptakan strategi digital marketing yang kuat. Poin pertama, pahami pangsa pasar. Strategi yang jelas membantu Anda memahami pangsa pasar Anda dengan lebih baik. Strategi ini membantu Anda memahami pasar sepenuhnya dan mempertimbangkan perilaku pelanggan, kebutuhan, pesaing, dan profil pelanggan. Poin kedua dalam pertimbangkan strategi digital marketing, pesaing mendapatkan pangsa pasar. Anda perlu berinvestasi dalam digital marketing untuk mempertahankan visibilitas online Anda. Hal ini penting agar Anda tidak ketinggalan saat pesaing Anda menggerogoti pangsa pasar Anda. Poin ketiga dalam pertimbangkan strategi digital marketing, kembangkan proposisi nilai online. Tujuan dari proposisi nilai adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat membeli produk atau layanan Anda, apapun kepribadian pelanggannya. Ini berarti merek Anda menarik bagi berbagai jenis pembeli karena harganya yang tepat dan mudah dibeli. Proposisi nilai dapat menciptakan pelanggan setia yang menyukai produk dan merek Anda dan akan membagikannya kepada keluarga dan teman. Poin keempat dalam pertimbangkan strategi digital marketing, kenali pelanggan Anda. Dengan menerapkan alat umpan balik pengguna, Anda dapat lebih memahami sentimen konsumen seputar produk atau layanan Anda. Ini membantu Anda melakukan penyesuaian produk dan layanan untuk menjadi solusi terbaik bagi target pasar Anda. Poin kelima dalam pertimbangkan strategi digital marketing, tetap lincah di pasar yang kompetitif. Merek ternama terus melakukan penyesuaian terhadap merek dan pengalaman penggunanya. Hal ini membantu mereka tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan karena perubahan memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Bisnis Anda juga harus dinamis dan lincah, siap dan mampu mengikuti pasang surut keinginan konsumen. Strategi digital marketing versus kampanye digital marketing. Strategi digital marketing adalah rencana yang Anda miliki untuk kampanye pemasaran Anda. Ini melihat demografi, manfaat produk, dan platform untuk mencapai kesuksesan. Kampanye digital marketing adalah tindakan nyata yang Anda ambil. Strategi digital marketing dapat memiliki beberapa kampanye digital marketing. Anda mungkin memiliki satu kampanye di Facebook sementara kampanye lainnya berjalan di Instagram.
Cara membuat strategi digital marketing. Mengembangkan strategi yang bermakna sangat penting untuk keberhasilan sasaran penjualan Anda. Anda ingin strateginya komprehensif dan mencakup beberapa aspek untuk menjangkau audiens target Anda dengan sebaik-baiknya. Berikut 10 langkah membuat strategi digital marketing. Langkah pertama, tulis persona pelanggan. Persona pelanggan adalah pola dasar pelanggan yang sempurna. Ini adalah orang yang paling mungkin membeli produk atau layanan Anda. Persona didasarkan pada preferensi, perilaku, dan titik kesulitan orang. Misalnya, Anda mungkin menjual tongkat jalan. Persona pelanggan adalah orang yang lebih tua, mungkin berusia di atas 60 tahun, dan mengalami kesulitan berjalan karena masalah lutut atau pinggul. Keseimbangan mereka hilang, dan mereka akan mendapat manfaat dari penggunaan tongkat. Anda dapat membedakan lebih lanjut persona ini dengan mengatakan bahwa mereka masih cukup kuat untuk berjalan tanpa tongkat sehingga tidak membutuhkan alat bantu jalan. Semakin spesifik kepribadian Anda, semakin baik target pemasaran Anda ke grup ini. Langkah kedua membuat strategi digital marketing, identifikasi semua tujuan. Sasaran harus berkisar pada penetrasi pasar dan klik tayang digital untuk membeli. Anda dapat menggunakan alat seperti Google Analytics untuk melacak dan mengukur kemajuan dan kesuksesan Anda. Sasaran harus jelas dan terukur, sehingga Anda dapat menyatakan dengan tegas apakah Anda telah mencapainya. Sasaran juga harus mendukung tujuan bisnis Anda. Contoh tujuan digital marketing adalah mendapatkan 100.000 tayangan dalam sebulan untuk iklan Facebook. Hal ini akan meningkatkan kesadaran merek dan memberi Anda jumlah perhatian yang dibutuhkan untuk mengkonversi penjualan yang cukup. Anda dapat memantau hasil Anda melalui pengelola iklan Facebook untuk melihat apakah iklan Anda mencapai angka target. Jika tidak, Anda mungkin perlu meningkatkan pembelanjaan iklan untuk menjangkau lebih banyak orang. Langkah ketiga membuat strategi digital marketing, kembangkan konten yang tepat. Bergantung pada strategi Anda mungkin ingin menyesuaikan konten untuk memenuhi tujuan strategi Anda. Konten dapat berupa salinan iklan, blog, postingan media sosial, atau buku putih, bergantung pada keseluruhan strategi Anda dan kampanye apa yang Anda terapkan. Buat kalender konten yang memastikan bahwa audiens Anda mendapatkan umpan konten Anda secara teratur. Ini akan membuat merek Anda selalu diingat dan meningkatkan kesadaran merek. Misalnya, jika strategi konten Anda adalah membuat blog berisi tips bermanfaat, pastikan Anda mempublikasikan blog secara konsisten. Ini bisa harian, mingguan atau bulanan, tergantung pada tujuan Anda. Kuncinya adalah konsisten dan memenuhi tenggat waktu penerbitan, sehingga audiens target Anda mendapatkan konten segar dan mengharapkan konten tersebut pada hari-hari tertentu. Langkah keempat membuat strategi digital marketing, tinjau saluran digital marketing yang ada. Evaluasi apa yang Anda lakukan saat ini, dan evaluasi apakah Anda melihat kesuksesan yang Anda harapkan. Inilah saatnya untuk menyempurnakan kampanye yang ada atau menghilangkannya, dan memindahkan sumber daya anggaran ke bidang lain yang mungkin lebih berhasil. Anda juga dapat mencari cara-cara baru dan menarik untuk berinovasi pada bidang-bidang yang berkinerja buruk yang menurut Anda masih bermanfaat. Misalnya, Anda mungkin menyadari bahwa kinerja iklan Anda tidak sebaik yang diharapkan. Daripada meninggalkan iklan, Anda mungkin ingin bekerja sama dengan tim iklan lain yang memiliki rekam jejak kesuksesan yang lebih baik. Langkah kelima membuat strategi digital marketing, terapkan otomatisasi untuk menyederhanakan pekerjaan. Lihatlah kampanye Anda dan proses yang harus dilalui audiens target untuk membeli produk atau menghubungi Anda. Jika memungkinkan, otomatisasi berbagai hal, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu dan energi ekstra untuk hal tersebut. Contoh otomatisasi mungkin ada pada pembuatan konten Anda. Anda mungkin memiliki kalender konten untuk media sosial, dan ada platform yang secara otomatis mempublikasikan konten sesuai jadwal ke platform media sosial yang relevan. Ini membebaskan waktu dan energi untuk fokus pada tugas lain. Misalnya, strategi digital marketing mungkin mencari influencer untuk merekomendasikan produk atau layanan Anda kepada pengikut mereka. Taktiknya adalah menjangkau influencer tertentu
untuk melihat apakah ada kecocokan antara merek Anda dan merek mereka. Taktik ini mendukung tujuan strategi secara keseluruhan dan merupakan awal dari kampanye yang akan menggunakan status influencer untuk mendapatkan minat pada produk atau layanan Anda. Langkah keenam, membuat strategi digital marketing. Pastikan situs web Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler. Banyak orang menyimak konten digital di smartphone. Ini berarti kampanye digital Anda harus dioptimalkan untuk konsumsi seluler. Jika tidak, orang akan meninggalkan situs web Anda. Situs web Anda harus dimuat dengan cepat, diselaraskan untuk tampilan seluler, dan ramah pengguna. Permudah orang untuk membeli dari ponsel, mendaftar ke daftar email Anda, atau menghubungi Anda jika ada pertanyaan. Google mengutamakan situs mobile friendly, jadi ini harus menjadi prioritas sejak awal. Anda ingin memberi Google alasan untuk mencari dan memberi peringkat situs Anda menjadi yang teratas dalam hasil pencarian Search Engine Result Page atau SERP adalah strategi digital marketing tersendiri. Dan daya tanggap seluler adalah salah satu taktik untuk membantu Anda menentukan peringkat. Langkah ketujuh, membuat strategi digital marketing mudah terhubung. Target pasar Anda mungkin memiliki pertanyaan dan akan siap membeli jika pertanyaan tersebut dijawab dengan cepat. Artinya, Anda harus responsif di media sosial dan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan orang-orang tentang iklan dan postingan media sosial. Semakin Anda terlibat, semakin baik bagi merek Anda. Anda juga ingin melihat halaman arahan apapun yang Anda miliki. Evaluasi call to action atau CTA yang ada di halaman, dan pastikan permintaan penjualan jelas dan ringkas. Banyak pakar digital marketing akan merekomendasikan pengujian CTA terpisah untuk melihat mana yang berkinerja terbaik dan kemudian beralih ke yang terbaik. Ini adalah taktik yang mungkin ingin Anda terapkan untuk mendapatkan respons terbaik dari audiens Anda. Langkah 8. Pilih teknologi yang tepat. Tujuannya adalah untuk memberikan pesan yang tepat dan sentuhan manusiawi kepada audiens target Anda jika diperlukan, tanpa membebani diri Anda dengan kerja ekstra. Gunakan sistem Customer Relation Management atau CRM untuk mengelola kontak, berinvestasi dalam perangkat lunak otomatisasi, dan memanfaatkan teknologi AI sebisa mungkin. Teknologi hadir untuk mendukung upaya digital marketing Anda dan bila digunakan dengan benar, akan mengurangi beban kerja Anda, sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting untuk mendorong bisnis baru. Misalnya, CRM dapat secara otomatis mengirimkan email pengingat atas nama Anda, sehingga Anda bebas melakukan panggilan telepon dan menindaklanjuti prospek menarik. Langkah 9. Tegaskan kembali apa yang membuat Anda unik. Setiap bisnis harus memiliki proposisi penjualan unik atau Unique Selling Proposition, USP. Inilah yang membuat Anda berbeda dan menjadi prioritas utama yang harus ditonjolkan saat melakukan pemasaran. Jika Anda belum melakukannya, identifikasi USP Anda dan tuliskan. Gabungkan hal ini ke dalam strategi pemasaran Anda, sehingga audiens target Anda dapat melihat mengapa mereka harus memilih Anda dibandingkan pesaing. USP Anda harus selalu dibuat jelas kepada target audiens. Jika kampanye pemasaran Anda saat ini tidak menyoroti hal ini, maka Anda perlu mengerjakan ulang kampanye Anda untuk melakukannya. Langkah ke-10, membuat strategi digital marketing, lacak kemajuan. Ini harus menjadi bagian dari proses kampanye Anda untuk membangun sistem yang melacak kemajuan. Lagi pula, Anda ingin tahu apakah kampanye Anda sukses dan apakah kampanye tersebut harus diduplikasi dan diulang. Gunakan lebih banyak sumber daya untuk kampanye yang memberikan hasil yang diinginkan dan lebih sedikit sumber daya untuk kampanye yang tidak memberikan hasil yang Anda harapkan. Setiap orang harus mengetahui sasaran kampanye mereka dan bersiap untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan untuk memberikan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan sasaran. Ini adalah bagian dari menjadi perusahaan tangkas yang dapat beradaptasi sesuai kebutuhan terhadap informasi secara real time. Intinya, mengembangkan strategi digital marketing yang berhasil membutuhkan waktu dan usaha. Anda dapat menggunakan taktik dan kampanye yang berbeda untuk mencapai tujuan akhir penjualan dan kesadaran merek. Bersabarlah dengan strategi Anda dan ukur keberhasilannya, sehingga Anda dapat menyesuaikan taktik sesuai kebutuhan.
Demikian 10 langkah membuat strategi digital marketing 2024. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, saran, silahkan komen di bawah. Kalau suka dengan videonya, kasih like. Kalau ingin info digital marketing lainnya, silahkan subscribe. Kalau merasa videonya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Salam marketer.